Halo, selamat pagi. Sekarang hari Selasa. Udah lama banget nggak ngobrol. Ini kok panas ya? Oh, karena saya pakai jaket. Oke, gue mau cerita sedikit tentang apa yang terjadi di hidup gue beberapa a few months ke belakang. Jadi ini sih cuman kejadiannya sebenarnya baru terjadi sekitar akhir bulan lalu deh. Tentang apa yang disebut sebagai momentum. Gue nggak pernah kebayang bahwa ada nih yang disebut sebagai momentum di mana kita ngerasa ada sesuatu yang harus berubah dan panggilan itu datang just like that. A few months ago, gue sedang agak berpikir ngomong sama laki gue berpikir, gue apa mundur aja ya dari semua kehiruk pikukan dunia. Sesuatu yang gue sangat takut, karena menurut gue itu konyol. Menurut gue lo susah untuk dapat kesempatan untuk kayak gue gini. Zaman lagi susah kayak begini, lu punya kerjaan lu bagus banget, posisi lu bagus, pendapatan lu bagus. Tapi ada satu yang menggelitik di hati gue. Gue bilang ini gue udah mau umur 50 loh tahun depan. Tahun ini gue udah 49. Udah tua banget loh. Anak gue yang gede udah kerja di Cibinong di Bogor. Anak gue yang kecil baru aja lulus SMA dan mau kuliah. Udah mulai kuliah sekarang. Dia udah orientasi dan lain-lain. Terus gue mikir, gila ya. Sebenarnya komitmen gue dulu sama laki gue kan kalau udah selesai dia SMA berarti dia harusnya bisa berangkat pergi keluar. Cuman kita akhirnya memutuskan janganlah lu di sini dulu aja karena takutnya nanti kita gambling itu berarti 50% sukses, 50% tidak sukses. Nah, gue tidak berani mengambil 50% kalau sampai amit-amit ada apa-apa karena kasus pandemi ini dia jadi susah pulang. Itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau kita orang tua mengatakan kita harus nyapih anak, lu bohong banget. Sebenarnya yang lu harus sapih adalah emaknya. Percaya sama gue. Iyalah, anak sih mereka berpikirnya udah kok, mereka udah punya kehidupan, mereka udah asik sama dunianya, mereka punya teman baru, kitanya yang ketakutan buat kehilangan dia, karena kita kan kehilangan, pastilah. Ini gue kok gendut banget ya, coba gue naikin sedikit. Wah emang dasarnya gue gendut, tapi biarin aja. Oke. Lalu akhirnya gue sempat berpikir sama laki gue berpikir, udah kalau gitu gue ini aja deh, gue mau pulang kampung. Waktu itu janji sama laki gue kalau dia udah lulus SMA, anak gue mau pulang kampung ke Jogja. Tapi waktu itu berpikir mundur-mundur aja deh. Soalnya kan gue masih ada kerjaan ini itu. So, sebentar ya, gue mau ngambil sesuatu dulu. Nih, gue mau ngambil. Gue nggak bisa tuh kerja tapi nggak sambil ngomong, nggak sambil melakukan kegiatan. So akhirnya suatu hari gue tuh telepon-teleponan sama temennya suamiku yang happens to be my very good friend. Beliau itu tinggal di Filipina dan punya organisasi nirlaba yang sudah sempat ngobrol sama aku beberapa tahun di belakang gitu ya, ngikutin karir aku di dunia pendidikan anak. And kemarin tuh ngobrol panjang lebar, tahu-tahu dia bilang dia tuh dapat tugas dari gugus tugas percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, pemerintahan Jokowi, dan itu ada impresnya, dan dia minta gue untuk terlibat di dalamnya, khususnya di pendidikan. Jadi ada 3 training lah, ada IT, ada buku Papua kontekstual, buku paket kontekstual Papua, ada juga yang pendampingan guru dan orang tua. Nah, omong punya omong, terus gue jadi mikir ya, ini sayangnya apa sih? Laki gue sama gue, we have been together for some time. Terus banyak sekali proses spiritual. Yang pasti adalah gue di angka 9, di usia 40-an. When you say that life begins at 40,
gue ini sudah di puncak 40-nya, gue udah 49. Dan tahun depan gue itu 50. Berarti mulai dari angka 0 lagi. Sementara gue sudah kerja di Indonesia, kalau kita ngitungnya di Indonesia doang sejak gue selesai kuliah itu sudah 27 tahun, which is also 9. Kita percaya 9 itu kan angka tertinggi ya sebelum balik ke 0 lagi. Anak gue umur 18 tahun yang kecil. Itu komitmen gue untuk berani melepaskan dia. Itu juga 1 tambah 8, 9. Nah, ini agak aneh karena gue menganggap ini momentum. Sementara dulu waktu gue lagi lahir, bokap nyokap dulu menikah tahun 71, itu kan adalah masa dimana bapak mulai untuk pencalonan dari Irian Jaya di DPR. Sehingga bapak waktu itu setelah nikah terus bapak pindah ke Irian, bapak kampanye dan lain-lain. Ada tuh fotonya waktu gue masih di perut bokap nyokap gue. Nanti gue taruh deh di itunya di depan. Nah terus kata suamiku adalah, aku nih berhutang ketika aku di perut mama, berhutang dengan makanan, dengan air, dengan udara yang aku hirup lewat ibuku di Papua. Jadi ketika aku berumur 50 tahun ini, ketika aku mulai dari 0 di setengah abad kehidupan, diminta apa yang sudah aku capai 23 tahun sekolah sampai pulang dari kuliah, lalu 27 tahun bekerja, diminta balik. Itu seru banget lah. Dan Tuhan itu baik banget untuk memberi izin buat gue untuk balikin. Makanya gue gak pernah sibuk kalau orang ngomong, lu takut dibilang berapa umur lu. Gue gak pernah takut loh ditanyain berapa umur gue malah seneng. Berarti kalau gue udah sampai umur segini, berarti gue memang dikasih panjang umur. Kalau ditanyain umur lu berapa terus lu malu-malu, kan seakan-akan lu gak bersyukuri lu punya panjang umur. It doesn't apply to me. Buat gue, ternyata kalau gue dikasih Tuhan izin benar, ini momentum yang menurut gue benar, misalnya benar ya, ternyata umur 50 ini adalah bukan lagi, jadi aneh. Lu kerja, lu hidup lu lahir, sekolah, terus lu berjuang dalam karir lu. Di 40 tahun dia bilang life begins at 40, artinya lu sedang di puncak kejayaan. Menurut gue itu bukan puncak kejayaan lo. 49 itu adalah puncak kejayaan. Karena you only starting at 40, lalu peaknya di 49. Gue ngerasa di usia ini, kalau bicara dari sudut kemanusiaan, gue sedang bersyukur di puncak. Artinya secara karir gue baik, secara keluarga gue baik, anak-anak gue baik, orang tua gue baik, adik-adik gue baik. Itu puncak loh. Ini adalah tahun yang istimewa. 2021 ini tahun istimewa. 5 ya, mungkin itu karena bulan kelahiran aku, bulan Mei. Nggak tahu deh, gue agak ngaco nih tentang umur, tentang angka segala macam. But I want to share this with you, bahwa mungkin ini akan terjadi pada teman-teman semua juga. Jadi di puncak ini harus berani untuk turun. Berapa banyak kita ngelihat orang yang ketika di puncak tidak berani turun, dan ketika dia terpaksa harus selesai karena usia, karena faktor apapun, reputasi terakhir yang dipegang adalah sebagai orang yang kalah. Kalau gue analogikan seperti kita itu pemain tinju. Kalau kita tinju, kita akan bisa sampai jadi juara dunia. But when you are there, you have to know when to stop. Karena kalau tidak berhenti, kamu akan terus bertarung, sementara umur fisik kan berkurang. Umur fisik berkurang, kekuatanmu berkurang, pasti kamu akan kalah oleh petinju yang muda. Lalu apa yang kamu bawa? Yang kamu bawa adalah reputasi sebagai orang yang kalah. But beda ketika kamu berhenti di usia tertinggi itu, justru reputasimu adalah reputasi yang bagus itu. Lalu apa yang kamu lakukan? You have to give out, give away, give in. Nah itu tuh yang gue ngerasa Tuhan tuh baik banget ngasih gue pemahaman itu dengan proses berliku.
nggak mudah untuk mengatakan ini, karena ini akan punya imbas kepada pekerjaan yang gua punya juga, dan butuh kebesaran hati dari the company I used to work with untuk merelakan aku pergi gitu ya. Itu susah. Dan sejak itu anehnya ya, itu pemikiran gue gini, kenapa kok harus Papua? Kenapa dari semua tempat di dunia harus Papua? Ternyata memang iya, karena ketika kamu memberi ya lu harus balikin ke tempat lo asal lo. Jadi gue mulai lagi umur gue dari nol lagi. Gila mungkin ya, atau orang bisa berpikir ini excuse, tapi gue gak nganggap begitu. Kenapa? Because every morning gue tuh melakukan pekerjaan yang gue nggak tahu how much I'm paid for, gue nggak tahu gaji gue, tapi hati gue suka cita setengah mati. Sebuah keputusan yang gila, keputusan yang serem-serem sedep, tapi gue girang. Tadi pagi gue abis meeting untuk program gue yang di Karo. Jadi abis program Papua, terus ada juga tugas untuk program Karo. Agak overwhelming sih memang, karena gue orang baru, suddenly gue diceburin jadi project manager. Terus gue bukan bidang gue yang aneh, karena pendidikan is my bidang, tapi tetap aja sesuatu yang baru. Somehow it went well. Harus tahu kapan tarik, kapan ulur, itu asiknya. Kalau kita kerja sama orang kan kita tarik aja, ngebut terus. Ini kita harus ngatur sendiri pace-nya supaya kita membuat hasil yang terbaik. Itu my goodness. Kalau teman-teman akan sampai pada my era, atau anak-anak cucuku sampai pada my era, when you come to certain age, nggak harus sampai umur 50 ya, kita nggak pernah ngerti momentum orang beda-beda. Tapi I'm sharing here, it's very important for me to share with you, bahwa rasanya sih luar biasa loh. Rasa serem bahwa kita nggak ngerti bulan depan kita how to survive, itu keren, rasa kayak keren. Tapi pagi ini gue doa dan gue bilang, Tuhan, aku serem, aku takut, I'm overwhelmed, tapi gue nangis karena gue happy banget. Dan gue jadi baru sadar ternyata that's how I work. Itu ternyata attitude bekerja aku. Jadi ternyata kemarin-kemarin gue pikir gue bekerja karena takut kehilangan gaji. Ternyata enggak loh. Ternyata ketika gue melakukan sesuatu yang gue suka, gue tuh gak mikir. So even now, gue tetap gak kekurangan energi untuk sukaria. Jadi cuman cerita ya, kebetulan in my area is education. Jadinya kalau kemarin itu ngomongin tentang Papua yang sekarang kita mesti tunggu dulu karena dia masih ada PON dan lain-lain gitu, nggak apa-apa. Tapi then I got another project untuk Karo yang luar biasa lagi. So aku bilang sama anak-anakku, Mami kerja dari Sabang sampai Merauke. itu seneng banget, seneng banget menjadi orang yang tahu terima kasih, dipaksa untuk tahu terima kasih, karena itu menyenangkan sekali. And after that ada juga yang di Gunung Kidul, jadi Karo, Gunung Kidul, di Papua, ada beberapa proyek juga, dan proyek di Jogja yang I have decided I'm closing my chapter di Jakarta. I'm closing my chapter in Jakarta, I'm starting my new chapter di Jogja. I don't know why Jogja. The fact that my husband is from Jogja, itu cuma trigger. Tapi ada satu hal yang aku harus selesaikan dengan Jogja. Mungkin di past life aku juga punya hutang budi terhadap Jogja yang aku mesti selesaikan. Ketika kita menjalani sebuah proses, walaupun semangatnya adalah semangat let it flow, tapi juga nggak begitu-gitu juga. Try to find meaning behind. Yes, we're letting this flow, tapi nggak berarti kita kayak kain kantong plastik yang di sungai ikut aja, nggak tahu kemana. Kita mesti ngerti kita ikut karena apa. Walaupun kita tidak bertanya, kita ikut Tuhan tuh diam dan tidak banyak bertanya ya, tetapi senang ketika kita tahu kita melakukan sesuatu karena memang harus begitu. Gak cuman ikut ya udah, sebab kalau kan nanti mikirnya gini, ya let it flow, berarti ikut-ikut aja, nanti kita jadi gak punya idealisme juga, dan hidup tuh rasanya jadi kayak orang ikut doang tuh gak enak loh.
Enak tuh ikut ketika kita andil dan berpartisipasi dalam pendapat mengapa kita mengikuti arah itu. Aku ini kan rewel ya, jadi Tuhan itu tuh kan kasihan ya, Tuhan itu tuh enek kali dengar gua. Karena ketika ngambil keputusan ini yang ngeri-ngeri sedep ini, aku tuh kemarin beberapa hari lalu aku lagi cuci piring gitu ya, di apartemen gue di BSD. Terus aku bilang, Tuhan, aku tahu sebenarnya ikut Tuhan tuh diam dan tidak banyak bertanya, tapi aku kok kepikiran ya, aku besok suruh ngapa? Aku besok suruh apa sih? Besok apa? You know, saking Tuhan itu ngap dengerin gue yang rewel, Tuhan itu langsung mengirim seorang teman dari Jogja dan dia bilang, Mbak, ini ada project A, B, C, D, E, F, G. Mungkin gue gak akan melakukan project itu, tetapi at least di situ gue tahu bahwa Tuhan dengerin aku dan Tuhan tahu apa yang harus aku lakukan. So enjoy the ride. This is my experience. This is my 5 cents. Enjoy the ride. My husband is in. Aku upload ini ya buat teman-teman yang umurnya seperti aku dan you find your momentum. Enjoy it. Terima kasih pada Tuhan karena kita diberi momentum. Have a good Tuesday. Stay healthy.